mereka masuk surga karena syafaat kami keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita coba mengikuti video berikut ini dari Habib Ba'abud. Ketahuilah, jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya. Ketahuilah, mereka masuk surga karena syafaat kami keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat muslim dimanapun berada, barusan itu adalah Habib Ba'abud melakukan doktrin, ya, doktrin secara umum kepada umat Islam, khususnya orang-orang Nahdiyin, bahwa mereka keturunan Nabi lah yang bisa memberikan syafaat kepada kalian orang-orang yang sudah zalim, orang-orang yang sudah bermaksiat kepada Allah, intinya semacam itu. Itu doktrin bahwa dirinya ini mengaku sebagai keturunan Nabi, mengaku sebagai keturunan Nabi bisa memberikan syafaat kepada kalian. Ini termasuk doktrin biar dia dihormati, diakui menjadi keturunan Rasulullah. Ini namanya doktrin. Nah, bolehlah kita mengakui, baguslah memang kalau dia mensyafaati, tapi ingat, secara kitab yang sudah diteliti dalam tesis Ki Haji Imaduddin Utsman, Habib Habaib Ba'alawi tidak masuk keturunan Nabi Muhammad SAW, bahkan putus dan mustahil. Lalu bukti apa lagi? Tes DNA. Secara umum tes DNA dari keluarga Ba'alawi secara internasional ini adalah haplogrupnya G. G itu Yahudi. Belanda penjajah waktu itu, kolonial Belanda, mereka juga G. Yang menjajah Palestina sekarang, Israel, juga G, karena mereka itu satu kelompok. Gus Abbas Buntet sudah menerangkan bahwa Habib Utsman itu dikirim dari Yaman atau dari Hadramaut ke Indonesia ini untuk menandingi dari jihad para ulama di Indonesia. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang didatangkan Belanda, dan sebagian lagi adalah orang-orang yang mencari nafkah di Indonesia. Mereka itu imigran, pendatang, sehingga turun-temurun beranak-manak di Indonesia sampai banyak. Sampai sekarang jumlah habaib banyak, ada yang asli, ada yang palsu, ada yang oknum. Tuh. Dari ragam mereka macam-macam habaib inilah yang perlu kita sadari oleh orang-orang pribumi Indonesia asli. Mereka itu adalah imigran, bukan wali songo, ya. Wali songo itu tidak dari jalur mereka. Ini sudah deal, tidak dari jalur Ba'alawi. Buktinya apa? Keluarga besar Sidogiri menyatakan bahwa beliau dari keluarga besar Sidogiri ini adalah keturunan Wali Songo, tidak dari jalur Ba'alawi. Walaupun muridnya Gus Wafi dan Kiai Haji Idrus Romli bertentangan dengan gurunya. Semoga bisa sedikit menurunkan tensi terkait masalah keluarga dari Sidogiri.
Sahabat muslim yang dirahmati Allah, dengan carut marutnya habaib atau ba'alawi Indonesia ini, mulai dari silsilah mereka dalam kitab nasab, tes DNA tidak masuk, doktrin-doktrin yang disebutkan itu sudah doktrin di luar NU. Doktrin mereka itu di luar NU yang disebut fakih muqaddam. Tidak ada yang diunggul-unggulkan dari NU. Bahkan Bahasim itu sudah direndahkan oleh Ahmad Asgar, direndahkan. Ada yang mengatakan bahwa Hasyim Asy'ari ini adalah seorang wali Allah. Bahkan mereka menarik lebih jauh bahwa Gus Dur juga adalah wali Allah. Bagaimana? Adalah kita pun bisa disimpulkan sebagai seorang wali. Ini satu penipuan yang sangat luar biasa. Jadi mereka itu hanya membanggakan, mengagungkan klan mereka sendiri agar mereka nampak agung dan merendahkan ulama-ulama pribumi. Ini fakta di lapangan. Pernah Habib Taufik mengatakan atas kesalahan yang mungkin terjadi dari Gus Muafik, suruh belajar nyisir rambutnya dulu. Bukankah itu terlalu menyerang terhadap pribadi? Orang itu suruh belajar nyisir rambut dulu. Ini orang nggak kenal Nabi. Ya bukan dai. Orang lantur. Lah aja apa diundang? Kalau bagi saya, orang begini haram diundang menyesatkan. Menyuruh nyisir rambut Gus Muafik dulu, itu kan intinya itu terlalu pribadi. Masalah rambut gondrong, udeng, kupluk hitam itu tidak boleh dibahas di dalam permasalahan khilafiyah. Jangan menyerang pribadi. Jangan mengatakan hidung mancung bagus lantas yang pesek itu jelek. Itu belum tentu, ya menurut Anda begitu. Tapi menurut orang lain bisa juga yang pesek bagus, yang mancung itu jelek. Jadi jangan menyerang pribadi. Walaupun rambutnya acak-acakan, bisa saja menurut orang lain itu baik, tapi menurut Anda tidak baik. Ini namanya menyerang pribadi. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kalau banyak habaib mengatakan dari Ba'alawi keturunan Ubaidillah inilah banyak auliyahnya, itu ya betul. Kita tidak boleh memusuhi siapapun. Umat Islam kita tidak boleh memusuhi. Bukankah ini bukan masalah permusuhan? Habaib kalau akhlaknya bagus seperti yang dulu-dulu, ya tentu akan mendapatkan penghormatan. Bukan masalah nasab ya. Karena habaib yang bagus-bagus itu tidak bahas nasab. Yang bahas nasab itu adalah habaib-habaib yang oknum habaib. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, ingat ya, habaib itu keturunan Ba'alawi, bukan keturunan Rasul. Yang ada hanya di Indonesia. Sedangkan keturunan dari Rasulullah itu adalah Sayyid dan Syarif. Jadi habaib itu bukan keturunan Rasulullah, tapi keturunan Ba'alawi. Belum terverifikasi menjadi keturunan Rasulullah secara sah. Bahkan 99% dikatakan batal berdasarkan kajian kitab Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kajian ilmiah tes DNA. Secara logika akal sehat meragukan 99% atau 99% dikatakan putus dari keturunan Rasulullah SAW. Intinya Ba'alawi atau habaib Indonesia 99% ini bukan keturunan Rasulullah. Dan Kiai Imad sebaliknya mengatakan haram mengakui habaib atau Ba'alawi ini adalah keturunan Rasulullah karena mustahil. Sahabat muslim dimanapun berada,
Jangan ada kebencian antara sesama umat Islam, terutama kepada habaib. Namun ingat, semua ini hanya untuk menunjukkan suatu kebenaran atas pengakuan-pengakuan doktrin-doktrin yang disampaikan oleh habaib kepada pribumi Indonesia bahwa habaib adalah keturunan Rasulullah. Tapi buktinya secara kitab nasab tidak terverifikasi, secara tes DNA haplogrupnya itu adalah mustahil keturunan Rasulullah. Maka dari itu, bagi umat muslim, khususnya orang Nahdliyin yang masih bisa mencerna permasalahan tesis Kiai Imad, sebarkan kebenaran. Tapi kalau ada antitesis dari kelompok Ba'alawi dan kelompok Ba'alawi bisa membuktikan antitesisnya atas tesis Haji Imaduddin Usman, kita pun juga wajib mendukungnya. Selagi belum, Kiai Imad lah yang kita ikuti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.